Halo Buciner, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya di sini, Rins in the Home. Akhirnya setelah sekian lama kami melakukan peninjauan, kami berhasil merangkum sebuah film yang berjudul A Little Thing Called Love. Film yang bergenre romans ini rilis pada tahun 2010 dan sangat populer juga tentunya. Mungkin teman-teman sudah ada juga yang pernah menonton film ini, namun kami di sini mencoba untuk merangkumnya. Jadi karena mengingat masih banyak kesibukan yang harus saya lakukan, salah satunya menghadiri peperangan di kota Pochinki, tepatnya di negara PUBG. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke ceritanya. Editor, putar dulu intronya. Berlatar belakang di zaman belum adanya cewek yang joget-joget di TikTok, di awal film terlihat Nam sedang memperhatikan cowok yang disukainya bernama Son. Nam juga memiliki 3 orang sahabat yang sama buruknya seperti dirinya, yang bernama Ji, Chir, dan Nim. Sehari-hari Nam membantu ibunya yang memiliki usaha penginapan khusus turis yang sedang berwisata ke Thailand. Nam juga memiliki adik perempuan, sementara ayah Nam bekerja sebagai asisten koki di Amerika. Di sekolah, saat ibu guru In sedang melakukan pembelajaran, terlihat teman-teman Nam sedang membicarakan Son. Faktanya, Son merupakan kakak kelas Nam yang sudah duduk di kelas 1 SMA, sedangkan Nam masih kelas 1 SMP. Nam yang mengetahui hal tersebut meminta izin ke guru berpura-pura ke toilet. Faktanya, Nam pergi mencari di mana kelas Son berada. Dengan mudah Nam mengetahui kelas Son karena di saat itu Son sedang dihukum karena habis menjahili temannya. Kendati demikian, Son merupakan murid yang cukup berprestasi, tak heran banyak siswi yang mendekati dirinya. Di sela-sela Nam yang mencuri-curi pandang ke Son, tiba-tiba Son dipanggil oleh Faye. Tentunya itu membuat banyak gadis iri, tak terkecuali Nam. Di rumah, Nam yang sedang cengar-cengir di cermin kedatangan Paman Chung yang baru saja tiba dari Amerika. Paman Chung menyampaikan pesan ayah Nam bahwa ayah mereka sangat merindukan Nam dan adiknya. Dan jika mereka berhasil mendapatkan peringkat teratas, maka akan disekolahkan di Amerika. Nam yang merindukan ayahnya berjanji untuk mendapatkan peringkat teratas di sekolah agar dia bisa berjumpa dengan ayahnya yang sudah 5 tahun berpisah. Suatu ketika, Nam yang sedang membeli minum diganggu oleh kelompok murid nakal di sekolah. Son yang melihat hal tersebut langsung menghampiri Nam dan membelikannya minuman. Tentunya hal tersebut membuat Nam bahagia. Namun, karena kejadian tersebut sepulang sekolah, Son berkelahi dengan murid yang mengganggu Nam tadi. Teman Nam yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahukan kejadian itu pada Nam. Dan dengan cemas, Nam pergi menemui Son. Namun ketika sudah sampai di sana, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Nam hanya menemukan kancing baju yang sudah tercecer darah. Sampai di rumah, Nam menghiasi kancing yang ditemukannya tadi menggunakan spidol. Berharap itu adalah kancing baju dari Son. Sementara minuman yang diberikan Son tadi, saking berharganya, ia tidak ingin meminumnya, malah disimpan baik-baik dalam kulkas. Wow, so sweet. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Son dipanggil oleh guru BK untuk dihukum karena telah berkelahi kemarin. Nam yang perhatian pada Son memberikan plaster luka pada Son sebagai wujud permintaan maaf Nam, sebab karena Nam lah ia terkena masalah. Dan ketika Son menyebut nama Nam sangat bahagia karena Son mengetahui namanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Nam yang sedang serius belajar diajak oleh temannya untuk mengikuti instruksi buku perbucinan. Karena apabila mengikuti instruksi buku tersebut, maka orang yang mereka sukai akan merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Oh lala. Namun Nam beranggapan itu hanyalah tahayul. Akan tetapi, setelah teman-teman Nam pergi, Nam langsung mengikuti instruksi buku perbucinan tersebut. Walah, neng. Ketika di sekolah, Nam dan sahabatnya yang berada di kantin masih membaca buku perbucinan itu. Kata teman Nam, metode kedua, lihatlah ke orang yang kamu sukai dan coba kontrol pikirannya. Di sini, Nam diam-diam mengikuti instruksi buku itu.
Sampai akhirnya Nam berterus terang pada teman-temannya bahwa ia menyukai Son selama ini. Nam menutupi hal tersebut karena Nam takut diejek, mengingat dia hanyalah gadis burik, hitam, jelek, dan badaki. Sementara Son merupakan laki-laki tampan yang banyak disukai wanita di sekolah. Mengetahui hal tersebut, tiga sahabat Nam yang berpegang teguh dengan simpan pinjam koperasi berusaha mencari cara untuk mendekatkan Nam dan Son. Dari mulai memberi hadiah secara diam-diam sampai berpura-pura kehilangan kunci. Namun sayang, itu semua sia-sia karena di sana ada Faye yang menyalip mereka. Mengingat Faye gadis yang cantik, ya jelaslah dia pilih Faye, bos. Tak ingin menyerah sampai di situ, tiga sahabat Nam mendatangi Nam untuk diberi perawatan. Layaknya salon dengan pelayanan yang sangat memanjakan. Nam diberi cairan kunyit yang habis dicabut di belakang rumah. Singkat cerita, Nam akhirnya pergi menemui Son yang sedang berada di toko milik orang tua Son. Alhasil, Son yang melihat perubahan Nam dengan kaget. Son berkata, Sin pun berpindah ke sekolah. Di sini terlihat banyak murid sedang mengantri untuk mengikuti ekskul. Nam yang mengikuti ekskul tari sebenarnya minder dengan kondisinya saat ini. Ini dikarenakan siswi yang mengikuti ekskul tari adalah siswi yang mempunyai fisik di atas rata-rata. Tak lama kemudian datanglah Son dengan membawa kamera. Faye yang melihat itu meminta Son untuk memotret dirinya. Nam yang persis berada di samping Faye mengambil kesempatan agar dia bisa ikut dipotret juga. Son yang memperhatikan Nam melihat Nam telah mengalami perubahan pada kulitnya yang sudah mulai terlihat cerah. Akan tetapi tak lama kemudian Nam dan Faye terlibat keributan yang membuat Nam dan tiga sahabatnya dikeluarkan dari antrian ekskul tari. Nam dan ketiga sahabatnya pun pergi menenangkan diri di kantin. Tak lama kemudian datanglah Guru In yang meminta mereka untuk mengikuti ekskul drama yang diadakan oleh Guru In. Di sini Nam sebenarnya enggan mengikuti ekskul yang diadakan oleh Guru In, dikarenakan ekskul drama sangat kurang peminatnya, berbeda dengan ekskul tari yang menjadi ekskul favorit di sekolahnya. Namun karena Nam melihat Son berada di ekskul Guru In, akhirnya ia pun setuju untuk mengikuti ekskul drama. Nam dan para sahabatnya diminta untuk memainkan drama Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Karena Nam sangat pandai berbahasa Inggris, Guru In pun menunjuk Nam yang berperan sebagai Putri Salju. Selang beberapa hari pertunjukan, Guru In meminta bantuan Pin yang merupakan teman sekolah Son untuk merias wajah Nam. Ketika sudah selesai dirias, Pin meminta tanggapan Son tentang perubahan Nam. Namun Son hanya menjawab tidak ada perubahan sama sekali. Mendengar jawaban itu, Nam tentunya sangat berkecil hati. Namun ketika sedang berlatih, teman Nam yang berperan sebagai pangeran sedang ke toilet. Guru In pun menyuruh Son untuk berperan sebagai pangeran untuk sementara. Ketika Nam sedang bersiap-siap untuk menerima cipokan dari Son, Nam memejamkan matanya. Akan tetapi ketika Nam membuka matanya, yang berada di depannya bukan Son lagi. Jelas itu membuat Nam sangat kaget dan hampir terjatuh. Untungnya Son segera menangkap Nam dan membuat jantung Nam menjadi dak dikduk serta kadekondoi. Singkat cerita, hari pertunjukan Nam pun tiba. Di sini Nam tetap memainkan drama meskipun sebenarnya penontonnya sangat kurang. Berbeda dengan klub tari yang sangat ramai penontonnya. Setelah acara pertunjukan telah selesai, Nam sangat bersedih karena Son tidak menonton pertunjukannya. Di tengah kesedihannya, Nam melihat apel yang telah tergigit. Nam yakin bahwa yang menggigit apel itu adalah Son. Tapi tiba-tiba muncul murid aneh yang memakan apel di hadapan Nam. Malam pun akhirnya tiba. Sepanjang malam, Nam menghabiskan waktu berbicara pada tuan kancing yang dianggapnya itu adalah Son. Keesokan harinya, Son memperkenalkan Top yang merupakan sahabat kecil Son ke teman-teman sekolahnya yang baru saja pindah ke sekolah mereka. Sampai akhirnya ada siswi yang meminta berfoto pada Top. Namun karena terlalu banyak yang ingin berfoto, mengakibatkan insiden cederanya pemimpin drum band di sekolah mereka. Dengan muka yang sudah babak belur, kepala sekolah menyuruh Guru In untuk mencari pemimpin drum band yang baru. Guru In pun meminta Nam untuk menjadi pemimpin drum band menggantikan temannya yang cedera. Dengan kata bujuk rayu Guru In, Nam yang tadinya ragu akhirnya menuruti permintaan Guru In. Di lapangan sekolah, Nam terus berlatih.
Meskipun terus gagal menguasai teknik yang diajarkan oleh guru In. Di tengah-tengah perjuangan Nam yang sudah mulai berputus asa, Nam melihat Son berhasil mencetak gol dengan indah yang membuat kekuatan The Power of Bucin tingkat kecamatannya meningkat dan membuat Nam kembali semangat untuk berlatih. Dan ketika kompetisi tiba, Nam pun akhirnya memberikan penampilan terbaiknya yang banyak mencuri perhatian banyak orang. Di sana terlihat Son yang mengabadikan momen itu, sementara Top sangat terkesima melihat penampilan Nam yang sangat memukau. Ketika hari Valentine tiba, Nam yang sudah tidak burik lagi mendapat banyak hadiah dari teman-temannya. Namun di sini Nam tidak bahagia, sampai akhirnya Son pun datang memberikan bunga. Suasana hati Nam pun tentunya sangat bahagia. Namun sayang kebahagiaan hati Nam tak bertahan lama. Tak kalah Son mengatakan bahwa bunga itu pemberian temannya. เพื่อนฝากมาให้ Malam hari Nam masih bersedih dan ketika hendak membaca buku perbucinan, Nam melihat surat yang terjatuh dari buku itu. น้ำเจอกันพรุ่งนี้4 โมง พี่มีเรื่องคุยด้วย Keesokan harinya, Nam akhirnya menuruti isi surat tersebut. Nam yang sudah di lantai 3, seketika melihat Son yang datang mendekati dirinya. Nam mengira surat yang dibacanya tadi malam berasal dari Son. Dengan perasaan yang berbunga-bunga, menanti apa yang ingin diucapkan oleh Son. Tapi tiba-tiba Top datang menghampiri Nam. Dan ternyata Top yang mengirim surat itu. Top pun mengungkapkan perasaannya ke Nam tepat di hadapan Son. เป็นแฟนกับพี่มีคะ Mendengar ungkapan Top, Nam hanya terdiam membisu. Jelaslah bingung anjing. Seiring berjalannya waktu, Top dan Nam sudah semakin dekat. Akan tetapi sebenarnya Nam masih menyimpan perasaan ke Son. Suatu ketika, Cheer yang sedang berulang tahun menghubungi Nam untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi Nam tidak bisa bergabung dengan mereka karena dia sedang liburan dengan Top dan teman-temannya. Di sini, Nam mengikuti Top untuk bisa bertemu dengan Son. Di sini, Son bercerita banyak hal dengan Nam. Ketika mereka sedang berjalan, Nam tiba-tiba terjatuh yang membuat kakinya terkilir. Karena tak bisa berjalan, Nam akhirnya digendong oleh Top. Walaupun sebenarnya Nam sangat ingin digendong oleh Son. Di sekolah, 3 sahabat Nam melihat Nam sudah berubah dan sudah melupakan mereka. Beberapa hari kemudian, Nam pergi merayakan pesta kembang api bersama Top, Son, dan teman-teman sekolahnya. Bersamaan dengan itu, mereka juga ingin merayakan ulang tahun teman sekelas Son. Di sini, Nam berusaha untuk mendekati Son. Sebelum merayakan ulang tahun teman sekelasnya, Top dan Son menceritakan masa lalu mereka. Bahwa dulu mereka pernah menyukai satu gadis yang sama, yang membuat persahabatan mereka rusak. Semenjak itu, Top meminta Son untuk berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menyukai satu wanita yang sama. Setelah mereka selesai bercerita, Top mengajak Nam untuk mengikuti mereka berjoget. Dan tiba-tiba, banyak Top anjing. Ketika Top telah mengantar Nam pulang, Nam berkata agar jangan mendekati dia lagi. Faktanya, Nam tak pernah menganggap Top sebagai pacarnya. Dia pun meminta maaf dan berkata hanya ada satu orang yang benar-benar dia cintai. Ketika Top bertanya itu siapa, Nam tak ingin menjawabnya. Keesokan harinya, Top pergi menemui Son dan menceritakan tentang nasib yang dialaminya dan meminta Son agar tidak berpacaran dengan Nam. Son yang telah membaca skrip yang telah diberikan oleh sutradara, dengan patuh ia menuruti permintaan Top itu. Nam kini harus menerima kenyataan yang harus dihadapinya, yang telah dijauhi oleh 3 sahabatnya dan tak bisa lagi bertemu dengan Son. Hari-hari yang Nam lewati pun sungguh begitu menyedihkan. Di sisi lain, Son yang sedang berlatih dengan ayahnya meminta Son untuk bergabung dengan klub bola Bangkok setelah lulus kuliah nanti. Hari ujian pun telah tiba. Nam sangat serius menjawab soal ujian itu. Setelah selesai ujian, Nam akhirnya pergi menemui temannya dan meminta maaf. Sambil menangis, Nam mendekati teman-temannya. Tak lama kemudian, mereka pun larut dalam kesedihan. Tak kalah Nam menyanyikan Ku Menangis lagunya Rosa. Akulah hati yang telah tersakiti. Beberapa hari kemudian 3 sahabat Nam memberikan kabar hasil ujian mereka, bahwa Nam berhasil mendapatkan peringkat teratas di sekolah. Tentunya itu membuat Nam sangat bahagia, karena dia akan pergi ke Amerika menemui ayahnya. Di sisi lain, Nam terlihat bersedih, karena akan berpisah jauh dengan Son. Setelah berbincang lama dengan teman-temannya, 3 sahabat Nam bersedia membantu Nam untuk menyatakan perasaannya di hari kelulusan nanti.
Hari pelulusan pun akhirnya tiba. Tak berbeda jauh dengan Indonesia, mereka merayakan pelulusan dengan mencoret-coret seragam sekolah mereka. Tak lama kemudian, mereka pun melancarkan aksinya yang sudah mereka rencanakan. Nam akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa selama 3 tahun, dia merubah segala aspek dalam hidupnya dan mengikuti semua kegiatan di sekolah hanya untuk mendapatkan perhatian Son. ชอบมา3 ปีแล้ว น้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะเรียนหนังสือให้เก่งก็เพื่อพี่ คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าชอบพี่ชน Akan tetapi setelah membaca tulisan di baju Son, ternyata Son telah berpacaran dengan Pin, sahabat Son yang pernah merias Nam waktu di pentas drama. พี่ปิ่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง มีความสุขมากนะคะ น้ำเป็นอะไรเนี่ย Ketika Son sudah berada di rumah, di sana sudah ada pelatih dan manajer klub sepak bola tempat Nam bermain nanti. Ayah Son pun menyuruhnya untuk berkemas-kemas karena besok ia sudah harus pergi. Tak lama kemudian, Son membuka kulkas, yang ternyata dia masih menyimpan hadiah yang Nam berikan dulu. Dan ketika dia membuka buku hariannya, terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Faktanya, dia di sini sudah menyukai Nam sejak Nam masih burik dulu. Lembaran demi lembaran dia membukanya sambil mengingat kenangan yang telah dilewatinya. Mengingat mereka saling berpegangan tangan, mengingat apel yang telah digigitnya dulu, menyemangati Nam secara diam-diam yang dulu sempat menyerah berlatih menjadi pemimpin drum band. Dan ternyata dulu dia berkata Nam terlihat sama saja, yang dimaksudnya itu dia terlihat sama saja, selalu terlihat cantik. Bunga yang diberikannya juga dulu adalah bunga yang Son rawat sendiri. Dia bilang itu pemberian temannya, karena dia gugup. Tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya dia membawa buku itu dan menyimpannya di depan rumah Nam. Sembilan tahun telah berlalu. Lelaki yang dulu pernah menjadi murid idola sewaktu sekolah, kini telah menjadi seorang fotografer profesional. Setelah selesai melakukan wawancara di salah satu museum, Son pergi menemui Pin sambil menggendong seorang anak. Sementara Nam kini telah menjadi seorang desainer yang sangat terkenal di Amerika. Dia kembali ke Thailand karena dia sedang memperkenalkan brand busana baru di salah satu pameran yang berada di Bangkok. Acara TV yang dibintanginya itu dihadiri juga oleh ibu dan adiknya. Di sana ada juga 3 sahabatnya dan guruin juga. Setelah Nam menceritakan masa lalunya, tiba-tiba dia terkejut karena pembawa acara menunjukkan buku harian Son dulu. Dan lebih mengejutkan lagi, ketika pembawa acara memanggil nama Son di acara itu. Akhirnya setelah 9 tahun berpisah, kini mereka bertemu lagi. Di sini mereka diberi kesempatan oleh pembawa acara untuk berbincang-bincang. คือเนี่ยไม่ใช่ของพี่นะ อยากจะพูดกับพี่เขาไหม พี่ชนแต่งงานหรือยังคะ คือพี่ก็รอคนกลับมาจากอเมริกาอยู่นะครับ หัวใจฉันไม่เคยได้รู้ Tamat, ending yang sangat membucinkan. Mungkin beberapa pesan moral yang kita dapat dari film ini, pergilah makan sebelum lapar. Maksudnya jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah selagi itu bisa. Anjay burri. Oke guys, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. See you next video.